masyarakat Yogyakarta, saya Vincentia Tiffany. Kalian tahu nggak sih kalau NIK itu sangatlah penting loh. Kenapa? Karena sebagai warga Indonesia kita membutuhkan berbagai jenis dokumen. Nah, hari ini saya sudah janjian dengan Ibu Yuli. Beliau merupakan Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak terus ya. Tuh Bu Yuli udah nungguin. Yuk. Halo Ibu Yuli. Halo juga. Aduh, apa kabar Ibu? Ya, baik-baik aja. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Tiffany juga sehat. Puji Tuhan sehat Bu. Terima kasih loh Bu udah ngeluangin waktu bareng Tiffany buat ngobrol-ngobrol nih. Ya, senang sekali bertemu dengan Mbak Tiffany. Nggak ngerepotin ya Bu ya? Enggak. Kita berbagi sharing apa yang sudah pernah kita lakukan. Ada yang bikin penasaran nih Bu. Oh iya. Siap Mbak. Mau ngobrol di mana nih Bu? Di sana aja yang lebih enak. Oh yang tidak oke, panas. boleh. Ya. Boleh Bu. Mari. Nah, kalau boleh tahu, Bu Yuli udah berapa lama sih Bu di bina Bagian bina administrasi, administrasi kependudukan gitu? Saya sudah dari tahun 2014 dan sebelumnya saya menjabat sebagai eselon 4 yaitu Subbag Administrasi Kependudukan. Kemudian tahun 2019 dipercaya dituakan ceritanya. Wah, ya, di bagian bina Adminuk dan Capil. Bu, saya ini pengen tahu sebenarnya seberapa penting sih Bu nomor induk kependudukan itu bagi masyarakat Indonesia? Ya, Mbak Tiffany, ini ya NIK atau yang disebut nomor induk kependudukan itu memang sangat penting dipunyai oleh masyarakat Indonesia. Karena dengan mempunyai NIK itu masyarakat Indonesia diakui sebagai warga negara dan juga masuk di dalam sistem di mana sistem tersebut akan mencatat semua biodata warga tersebut, masyarakat tersebut dari lahir, kemudian alamatnya, kemudian juga tempat tinggal ya alamatnya, kemudian juga terkait dengan data diri pribadi orang tersebut. Oh iya, mungkin orang tuanya gitu orang ya. Tuanya begitu. Saudara-saudaranya. Ya, maka dari itu sangat penting ketika bayi lahir itu yang pertama itu harus mendapatkan nama dari orang tuanya. Oh iya. Kemudian didaftarkan di Dukcapil, yaitu untuk mendapatkan NIK atau nomor induk kependudukan. Kemudian selain itu juga diasuh ya dengan kemampuan orang tersebut sehingga nantinya bisa tumbuh sebagaimana warga yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi di sini saya sangat ingin menyampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya seorang yang lahir di Indonesia yang nantinya diakui sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai nomor induk kependudukan. Di sini adalah single identity number. Jadi ketika seorang tersebut lahir di Sumatera, dia pindah di Jawa atau di mana, itu masih akan tertera di situ bahwa kelahirannya di Sumatera seperti itu. Iya, jadi walaupun ada dia akan catatannya. pindah di mana saja di seluruh Indonesia, tetapi sudah menyampaikan di NIK tersebut asalnya dari mana. Oh iya. Begitu, Mbak Tiffany. Berarti benar-benar ketika lahir itu udah langsung punya NIK gitu ya Bu ya. Itu Tapi harus didaftarkan dulu baru bisa punya ya Bu ya. Di Dukcapil wilayah mereka tinggal. Oh begitu. Ya. Dan otomatis tercatat semua pasti ya Bu ya. Tercatat semua di dalam sistem Mbak. Dan ketika seorang tersebut ketika sudah datanya sudah ada di dalam sistem dan sudah menjadi database kependudukan, itu akan dimanfaatkan datanya. Maksudnya dimanfaatkan ketika kita itu ada program untuk bansos misalnya. Oh ya. Kemudian untuk memberi bantuan BPJS. Oh iya, betul-betul. Iya, pakai juga itu. Itu kan harus berbasis NIK. Kemudian pemilu.
Itu kan pemilu. juga pakai NIK dan nama ya. Kemudian sekarang ini baru ngetren vaksin. Vaksinasi itu kan harus memakai NIK. Iya. Nah, ketika seorang tidak punya NIK, maka ya tidak akan terdaftar untuk diberikan bantuan seperti itu. Nanti tidak juga akan divaksinasi gitu. Jadi sulit ya untuk misalnya dapat pelayanan dari negara gitu ya, kayak vaksin. Itu kan sayang banget kalau nggak punya NIK ya Bu ya. Sangat disayangkan. Sehingga sekarang ini memang banyak tempat kami untuk memfasilitasi NIK ketika dari instansi lain itu sangat membutuhkan, misalnya dinas sosial, di mana warganya belum mempunyai NIK ya. Itu kami menerima datanya, kemudian kami koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Kota untuk bisa diverifikasi dan diterbitkan NIK-nya. Seperti itu. Demikian pula transgender, Mbak. Oh iya. Kemarin ada transgender, jumlahnya 17, itu belum mempunyai NIK karena mereka kebanyakan dari luar daerah. Luar daerah DIY ya. Dan memang mereka kesulitan untuk akses ke sana. Tapi kalau misalnya mohon maaf nih Bu sebelumnya, kalau memang harus punya keluarga gitu, nah kalau untuk anak yang emang kurang beruntung nih Bu ya, misalnya dari lahir emang dia yatim piatu gitu, terus atau anak-anak yang di panti asuhan gitu Bu, itu apakah mereka juga bisa dapat hak NIK gitu atau gimana Bu? Kalau Dukcapil itu jelas semua ada solusinya. Tetapi dengan catatan harus sesuai dengan peraturan perundangan ya, seperti undang-undang tentang Adminduk, kemudian Kepres, keputusan Presiden, peraturan pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang, Mbak. Kemudian ketika dari anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya ya, atau anak yang dibuang, terlantar, memang kita punya program, yaitu program akselerasi penerbitan akta kelahiran dan kartu identitas anak. Nah, itu sasaran kita memang ada di panti-panti asuhan. Ya, seperti tadi Mbak Tiffany menanyakan kepada kami, ketika anak tersebut mempunyai dokumen kependudukan atau tidak, bisa Mbak. Bisa. Iya. Seperti ketika contoh bayi yang dibuang dan hanya dibuat di depan rumah misalnya ya nggak tahu orang tuanya siapa gitu kan. Itu harus ada berita acara dari kepolisian. Tuh, kemudian ada surat keterangan lahir dari kelurahan itu. Dari kelurahan yang nemu itu ya. Kemudian ada keluarga yang mau menampungnya, yaitu dengan menerbitkan SPTJM. Bukan STNJ ya. SPTJM itu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Itu dari keluarga yang mau menampung bahwa anak itu ada di dalam kakaknya. Sehingga nanti ketika sudah ditampung oleh keluarga tersebut, bisa diterbitkan NIK bagi anak tersebut. Tetapi di kakaknya itu dicatat bukan sebagai anak, Mbak, tapi hanya sebagai family lain. Family lain gitu. Nanti ada catatan tertulisnya gitu ya. Di situ. Tetapi ketika nanti orang tersebut yang menemukan dan memasukkan dalam kakak itu ingin mengangkat anak tersebut, itu harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya tadi itu adalah salah satu program kerjanya dari Dukcapil, apa ada program kerja yang lain, Bu? Program kerja itu banyak sekali tempat kami, Mbak. Banyak banget Saat ya, Bu, sekarang ini saja teman-teman kami sedang ada di Kulon Progo ya, yaitu untuk jemput bola perekaman KTP elektronik bagi anak yang sudah hampir usia 17 tahun atau memasuki usia 17 tahun. Mereka berhak mendapat KTP elektronik. Kemudian juga yang belum, anak-anak yang belum punya KTPL tapi sudah di SMA atau SMK tersebut berhak mendapatkan kartu identitas anak. Kalau abis ini mau lanjut apa lagi, Bu, ini? Iya Mbak Tiffany. Kebetulan hari ini pas ada penyerahan kartu identitas anak dan akta kelahiran. Di panti asuhan yang ada di 2 tempat. Nanti ada Pak Karo hadir ke sana, kemudian Pak Kepala Dinas Dukcapil Bantul juga hadir. Di panti asuhan Al-Huda Pucung sama di panti asuhan Santa Maria Ganjuran. Di Bantul ya, Bu, ya? Di Bantul, Mbak Tiffany.
Mbak Tiffany mau ikut? Oh boleh ikut Bu. Kelihatannya tertarik sekali. Iya, apalagi pengen penasaran sih gimana juga anak-anak panti bisa menerima dokumen-dokumen itu. Oh boleh Bu ikut ya? Iya boleh. Oh oke. Baik. Mari. Oh ya. Bareng ya Bu ya? Iya. Oke. Monggo. Ya Bu, panti asuhannya Bu ya? Iya, ini panti asuhannya Al-Huda Pucung ya. Oh. Ini ada Pak pimpinannya, Pak Rahman. Oh, Pak Rahman. Iya, perkenalkan. Pak Rahman, perkenalkan ini Mbak Tiffany. Oh, ya, beliau ingin tahu terkait dengan yang ada di panti asuhan Al-Huda Pucung, terkait dengan penerbitan akta kelahiran dan KIA yang sudah kami fasilitasi. Siap. Monggo Bapak. Ibu Yuli, Mbak Tiffany. Iya, Monggo katuran pinarak. Pak Karu sampun. Oh, ada Pak Karu. Oh, oke. Oh, nggih, Bapak. Oh, boleh. Nggih. Monggo. Pak, gimana perasaannya Pak Rahman nih setelah anak-anak akhirnya panti asuhan bisa nerima NIK, akte kelahiran, itu gimana Pak perasaannya? Perasaannya senang, Mbak. Senangnya yang selama ini memang anak-anak tersebut belum memiliki NIK, belum memiliki akte, KIA, sekarang bisa diterbitkan ya atas bantuan Bapak Wahyu, Ibu Yuli, dan Ibu Wati ya, terutama peran beliau bertiga itu sangat berkaitan ya, untuk membantu permasalahan yang ada pada anak-anak. Namanya saja anak rentan ya, rentan itu pasti cacat. Jadi kalau kami mengajukan melalui prosedur yang diberikan pemerintah tidak mungkin bisa karena cacat. Itu Mbak. Jadi saya mengucapkan terima kasih bisa terbit NIK juga KIA pada kami. Berarti benar-benar terasa terbantu juga ya Pak ya? Bukan hanya terasa Mbak. Emang membantu sekali ya? Tidak hanya terasa. Memang dirasa sangat membantu dan sangat dibutuhkan. Nah, untuk urus terus juga prosesnya untuk daftarin NIK, akte itu gimana Pak? Sulitan nggak sih Pak sebenarnya? Ya setelah kita mendapatkan bantuan dari beliau-beliau ya tidak ada yang sulit Mbak. Karena yang saya sampaikan tadi Mbak itu cacat dan beliau tahu yang cacat itu tidak bisa sempurna, tidak mungkin bisa sempurna seperti yang tidak cacat, artinya seperti itu ya. Bagaimana solusinya supaya anak tersebut bisa terbit adminduknya seperti itu. Oke lah, kalau Bu Wati mungkin bisa kasih tahu Bu prosesnya sendiri itu untuk daftarin anak di panti asuhan ini seperti apa? Terima kasih Pak Rahman. Ini mungkin tidak yang pertama kali ya kita menerbitkan dokumen adminduk untuk adik-adik kita, saudara kita yang ada di panti Al-Huda Pucung ini. Jadi memang tadi Pak Rahman sudah menjelaskan anak yang cacat artinya cacat dalam hal kependudukan ini ada yang kurang dokumennya kurang lengkap. Nah, kami memang perlu berkoordinasi dengan Pak Rahman supaya jelas dulu nasabnya atau asal usulnya. Sebenarnya anak-anak ini asalnya kita telusuri dari mana. Nanti akan ada pelaporan kepada kami. Kemudian ada form-form yang harus diisi, disesuaikan dengan keadaannya, nyatanya, faktanya seperti apa. Kemudian sesudah itu akan kita proses, kita validasi dan kita terbitkan. Tapi memang komitmen kami bahwa setiap anak adalah berhak mempunyai identitas nggih Pak nggih. Jadi tentu kami sepanjang syarat itu sudah dipenuhi akan kita terbitkan dokumennya, baik itu akta kelahiran, NIK-nya maupun identitas anak. Ini juga salah satu pola jemput bola gitu buat dia, supaya masyarakat bisa semakin dekat, mudah untuk mendapat pelayanan kependudukan khususnya. Jadi prinsip tidak, kita tetap secara regulasi tidak mengurangi persyaratan atau menambah. Kemudian kita mempercepat aksesnya Pak Rahman untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Oke, Pak Rahman, Pak Karo, Bu Wati, Bu Yuli, kalau misalnya mau melanjutkan untuk penyerahan dokumen, boleh, saya juga pengen nonton ini. Di mana penyerahannya? Di luar sana atau? Oh, di luar saja. Oke, boleh. Monggo? Ya. Kalau gitu. Pak
Pak Rahman, kami serahkan dokumen kependudukan anak-anak. Semoga ini memberikan manfaat untuk panti asuhan dan khususnya untuk anak-anak ke depan nanti. Amin, amin. Kami terima kasih atas pemberiannya Pak Karu dan Bu Wati dari Disbudal Batul, Bu Juli, semuanya, rekan-rekan dinas terkait yang sudah membantu kami, melayani kami dengan tulus, dengan ikhlas. Semoga menjadi kebaikan. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Karena ini dirasa sudah cukup, ada Pak Karo juga tindak ke sini, Bu Darwati, kemudian tadi Mbak Tiffany yang juga pengen sekali, kami ajak soan ke sini dan sudah ada penyerahan akta kelahiran, juga nantinya dilengkapi dengan KIA. Kami mohon pamit Bapak, semoga bermanfaat dan juga nantinya kalau ada permasalahan lagi tetap kita lanjutkan kembali yang menjadi program ini Pak. Kami bisa mengucapkan terima kasih Pak Karu, Bu Darwati, Mbak Tiffany, Bu Yuli yang selalu membantu yang menjadi kesulitan kami. Kami hanya berdoa semoga panjenengan semuanya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mendapatkan kemudahan, keselamatan dalam bekerja, dan diberikan rezeki yang membawa berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak salahnya, banyak kurangnya kami dan teman-teman kami di Panti Al-Huda, kami mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Apabila Bapak Ibu ingin melanjutkan perjalanan, kami berdoa semoga selamat sampai tujuan. Sugeng pinanggih wonten ing sandes wekdal. Terima kasih Suster Madeline. Ini kami memperkenalkan Pak Kepala Biro Tabem, Pak Wahyu, Pak Kadis Dukcapil Bantul, Pak Bambang, dan juga Mbak Tiffany. Halo. Ya. Beliau-beliau ingin sekali memperoleh keterangan dari suster terkait dokumen Adminduk bagi anak-anak di panti asuhan. Perkenankan kami untuk bisa ngobrol, suster. Oh iya. Permisi. Ya, halo suster, Ibu Yulia. Maaf ini ngekor Bu Yuli nih ceritanya. Pengen kepo-kepo gitu. Tadi udah ke panti asuhan yang pertama, terus ini lanjut lagi ikut ke panti asuhan Santa Maria. Pengen tahu gimana perasaan suster sama Ibu Yulia. Akhirnya anak-anak di sini bisa dapat nomor induk kependudukan gitu Bu istilahnya. Gimana suster perasaannya? Tentu saja kami sangat senang dan bersyukur sekali bahwa dalam proses untuk mencari KIA ya itu sungguh sangat luar biasa dibantu Bu Yuli juga dari Biro Tabem tentu saja, dan sekarang ini dari Dukcapil juga banyak sekali ikut perhatian secara khusus pada kami untuk panti asuhan. Kami belum lama mendapatkan 5 KIA yang sudah selesai kami terima. Tinggal sekarang ini nanti Bu Yuli juga akan melanjutkan, ini juga Bu Yuli melanjutkan urusan yang sekarang lagi akan diselesaikan juga. Mungkin Bu Yuli akan cerita. Ada 2 atau 3 anak yang sekarang ini kami masih ingin memproses untuk mendapatkan KIA yang lanjut itu. Terakhir kami juga sangat bersyukur bahwa dari Dukcapil ikut banyak membantu sehingga surat yang kemarin kami sudah terima dan anaknya sudah senang sekali sudah mendapatkan akte kelahiran. Tadi malam sudah tanda tangan. Sungguh kami bersyukur, terima kasih sekali gitu. Tinggal nanti urusan yang untuk proses selanjutnya itu. Nah, tapi untuk proses ngedapetin NIK itu sulit gak sih suster? Sungguh suatu bentuk wujud perhatian bagi kami pengurus di Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran, karena dalam proses pengurusan NIK untuk identitas anak kami difasilitasi untuk memperolehnya, dan ini kami dalam proses untuk mengurus ada 3
anak yang untuk mendapatkan KIA. Ini kami juga senang sekali apresiasi masyarakat. Tentu kalau di Panti Santa Marani semua punya dokumen pendudukan, ya, punya akte, punya KIA, ya, punya nanti kalau 17 punya KTP. Ya. Itu berarti kita sudah melaksanakan program pemerintah, ya, apa itu? Program Gerakan Indonesia Sadar Admin. GISA. Jadi ini kebanggaan. Jadi justru kita akan tumbuhkan kesadaran admin itu tidak hanya di Panti Santa Maria, malah Panti ini memulai lebih dulu. Jadi apa ya, spirit di acuan yang lain juga supaya bergerak. Jadi nanti akhirnya apa? Seluruh panti di Bantul lengkap dokumen pendudukan. Sampai ke level DI, sampai nasional. Ini mendorong cakupan akte kelahiran kita menjadi lebih bagus lagi. Terus tadi sampaikan Pak Bambang, ini Panti Asuhan Santa Maria ini menjadi referensi nanti bagi panti asuhan lain, juga bagi penduduk rentan yang lain gitu. Tidak perlu ragu-ragu gitu terkait dengan dokumen kependudukan ini. Saya kira juga kita Dukcapil itu memberikan dokumen kependudukan, nanti juga kita memberi dasar bagi si anak untuk masa depan anak-anak gitu. Kira-kira juga sekali lagi untuk pelayanan kan kalau di pendudukan kita perlu dengan hati dan tuntas itu. Mungkin dengan pelayanan kita dapat kedamaian ya, suster ya. Untuk kedamaian dapat cinta juga. Kita kasih dengan sesama. Oke, mungkin kalau Bu Juli ingin melanjutkan dengan Pak Karo penyerahan dokumennya, boleh langsung saja, nanti saya nonton. Oh ya. Baik Bu Yuli, terima kasih. Tiffany hari ini udah dikasih pengetahuan, dikasih cara-cara, dikasih cerita gimana nasib anak-anak panti, terutama untuk mendapatkan NIK, udah diajak jalan-jalan juga, jadi banyak tahu sekarang. Juga terima kasih ya Mbak Tiffany. Mbak Tiffany kan juga jadi lebih tahu terkait permasalahannya. Dan besok kalau ada seperti ini lagi, hal seperti ini kita ajak kembali. Ya Bu, boleh. Nanti kalau misalnya ada lagi calling-calling, maksudnya kayak daerah-daerah Jogja lainnya gitu ya Bu ya. Oke, kita nanti jumpa lagi ya Bu ya. Terima kasih banget buat hari ini. Terima kasih sekali. Nah, sekarang udah tahu kan kalau NIK itu adalah hal yang sangat penting untuk didapatkan. Bahkan untuk beberapa orang yang kurang beruntung kondisinya harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Karena NIK adalah hak masyarakat Indonesia. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya yang gak kalah penting informasinya dan juga menarik. Saya Vincentia Tiffany pamit. Yogyakarta, salam istimewa.